Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Jurnal Pagi. Kita bahas mengenai masa depan KPK nih, Pak Haryono. Bagaimana? Apa yang terjadi seandainya KPK ini lemah dan juga menghilang dari peta pemberantasan korupsi di Indonesia? Seperti apa? Nah, itu berbahaya bagi bangsa Indonesia. Karena yang namanya korupsi di Indonesia itu masih sedemikian luar biasanya. Pengaduan-pengaduan yang masuk ke KPK, ke aparat pengawas internal saja itu udah banyak. Di tempat saya tuh di Kemdikbud itu masuk ribuan loh per tahun, yang segala macam. Intinya adalah ada kasus-kasus korupsi. Jadi memang dengan kondisi yang demikian ini, maka KPK harus tetap intens, harus tetap melakukan upaya penindakannya dengan kuat, karena yang namanya penindakan itu adalah pencegahan yang paling efektif. Betul. Untuk kondisinya sekarang ini. Cuman kan permasalahannya KPK selalu akan mendapatkan persoalan-persoalan karena dia masih baru. Contohnya umpamanya masalah penyidiknya, pasal 45, pasal 51 itu yang disebutkan bahwa penyidik itu adalah penyidik KPK yang ditunjuk oleh KPK. Kemudian penuntut itu adalah penuntut umum, itu adalah penuntut di KPK yang ditunjuk oleh pimpinan KPK. Padahal KUHAP mengatakan lain ini ya. Ini PR bagi pimpinan. Harus ada review lagi ya Pak untuk melihat payung hukumnya ya terkait dari pembagian ke pekerjaan internal. Iya, harus diperkuat itu jadi penyidik KPK yang independen itu, yang bukan dari kepolisian maupun kejaksaan, itu harus ada payung hukumnya agar tidak menjadi persoalan terus. Kemudian masalah kolegial. Banyak yang mengatakan 2 bisa. Tapi ada yang mengatakan 5 tidak bisa kalau tanpa 5, kalau nggak 5. Nah, ini juga menjadi dispute. Ini nanti kan KPK akan capek menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian. Ini juga harus diperkuat payung hukumnya. Sehingga KPK bisa menjalankan tugasnya dengan baik, melakukan penindakan yang lebih gencar lagi, sehingga yang namanya korupsi di Indonesia bisa kita kurangi. Kalau tidak ya pesta pora nanti. Betul. Mbak Bivitri, perbaikan apa yang harus dilakukan berkaca pada kasus ini? Saya kira kita harus hati-hati pada usulan perbaikan, karena kita tahu sekarang Undang-Undang KPK dimasukkan dalam program legislasi nasional. Artinya akan ada perubahan Undang-Undang KPK. Nah, barangkali bungkusnya adalah penguatan. Tapi kalau sekali lagi, ketika tadi saya sebut dengan skenario besar, sebenarnya ada kecurigaan dari kami, pegiat anti korupsi, bahwa ujungnya adalah pelemahan KPK. Nah, kami khawatir yang dibungkus dengan penguatan tadi sebenarnya adalah pelemahan. Kalau KPK dengan yang sekarang sebenarnya bisa terus jalan. Jangan sampai ada pelemahan KPK untuk difokuskan pada pencegahan. Kami khawatirnya seperti ini. Sudah mulai ada beberapa tokoh dan di pemerintahan bahkan yang mengatakan bahwa KPK, bahkan Presiden Jokowi pernah mengatakan juga dalam salah satu statementnya bahwa sebaiknya korupsi difokuskan pada pencegahan. Kami sangat tidak setuju dengan hal itu karena tadi juga Pak Haryono sudah bilang bahwa yang terbaik dari pencegahan sebenarnya adalah penindakan. Artinya pencegahan bisa kita lakukan dengan penyuluhan ke sekolah-sekolah, dengan kampanye, tapi akan selalu ada celah kalau tidak ada presiden bahwa segala korupsi bisa ditindak oleh KPK atau lembaga apapun, tapi penindakan itu harus ada, tidak bisa fokus hanya ke pencegahan. Nah, skenario besar yang tadi saya sebutkan seperti itu, ujungnya bisa jadi adalah pelemahan supaya KPK fokus kepada fungsi-fungsi pencegahan belaka, dan ini sangat berbahaya. Kita tidak boleh lupa, tentu saja ini akan terus-menerus terjadi karena ini kan rejim oligarki ini aman sekali ini selama berpuluh-puluh tahun. Tiba-tiba ada suatu lembaga baru, 2003 baru berdiri, tahu-tahu bisa menyadap, bisa obrak-abrik DPR. Ini udah berapa anggota DPR yang sudah ditangkap, gubernur-gubernur dan lain sebagainya. Tentu saja mereka gerah, dan ini adalah bentuk perlawanannya. Tentu saja mereka sangat ingin supaya KPK tidak lagi punya mandat yang begitu kuat. Sebagai super body ya? Betul, nah ini yang harus dicegah. Saya kira dengan KPK yang sekarang ini yang kita perlukan, bahkan kalau perlu dikuatkan, jangan buka undang-undangnya, karena saya takut ini seperti bungkusnya saja gitu untuk penguatan, kemudian revisi undang-undang, padahal sebenarnya untuk pencegahan. Presiden berkontribusi terkait hal ini begitu, Mbak Bivitri? Iya, saya kira karena Presiden pernah ngomong bahwa sekarang anti korupsi upaya-upayanya difokuskan saja pada pencegahan. Saya kira ini adalah asumsi yang salah dan artinya Presiden sebenarnya gagal melihat
masalah korupsi yang luar biasa besar di negara ini sampai sekarang. Presiden saja sudah berbicara seperti itu. Akhirnya kita juga skeptik ya Mbak. Apa yang bisa kita harapkan dari negara untuk mungkin bisa membela KPK dengan kriminalisasi yang seperti ini terjadi? Titik-titik skeptik saya pribadi sering mengalami, tapi saya kira kita tidak boleh menyerah ya, karena memang kunci utama dari pemberantasan korupsi adalah pimpinan atau leadership yang sangat kuat, dan ini yang belum kita lihat. Dan kalau pertanyaannya adalah kita bisa melakukan apa, saya kira kita semua harus dorong rame-rame, ingatkan Presiden bahwa janjinya dulu nawacita adalah pemberantasan korupsi. Dan sekali lagi, pemberantasan korupsi tidak akan selesai dengan fokus pada pencegahan, tapi justru harus masuk ke oligarki ini yang selama ini tenang-tenang saja. Kasus-kasus besar, ini kelihatannya kan ada kasus besar yang coba dilindungi nih melalui pelemahan KPK. Saya kira ini yang harus dibongkar, dan sekali lagi kuncinya ada di Presiden sebenarnya. Terakhir Pak Haryono, harapan Bapak terhadap Presiden nih, Presiden Jokowi begitu. Yang selalu dikomunikasikan oleh para pejabat itu mengatakan bahwa mereka melakukan korupsi itu karena tidak tahu. Maka kita harus melakukan upaya pencegahan, melakukan sosialisasi. Tapi setelah saya lihat, ternyata semuanya tahu itu. Bahwa ini dilarang, bahwa ini yang namanya melanggar hukum, segala macam. Pengadaan barang yang besar-besar itu, mereka sudah sangat paham. Dan kalau kita lihat, pelaku-pelaku korupsi itu ada yang profesor, ada doktor, semua orang berpendidikan tinggi, orang yang hebat-hebat gitu ya. Jadi artinya, pencegahan justru dibutuhkan untuk membangun generasi yang baru yang akan datang, itu yang perlu. Tetapi yang namanya korupsi yang sudah berlangsung di tataran yang sudah dewasa ini, itu harus tetap dilakukan. Jangan sampai nanti yang generasi muda ini mencontoh yang itu, gitu kan ya. Baik. Nah, itu. Terima kasih Pak Haryono dan Mbak Bivitri telah hadir di Dialog Jurnal pagi kali ini.